Fang Yuan. Menuju domain dewa. Ma Nyurong menarik nafas dalam-dalam. Detak jantungnya berdebar kencang melihat kilatan cahaya menyilaukan yang akan menyambar ke arah Fang Ling lagi. Mungkinkah aku akan segera bereinkarnasi? Semoga saja di kehidupan berikutnya aku menjadi manusia. Gumam Ma Nyurong segera menutup matanya. Namun, ia bingung. Sambaran petir ilahi yang kedua mengandung energi spiritual yang sangat lemah. Bahkan bila dibandingkan dengan esensi listrik siluman miliknya, mungkin hanya 10% dari kekuatannya saja. Apa yang terjadi? Kenapa energi spiritual di sekitar kita berfluktuasi? Ma Nyurong keheranan. Ini adalah teknik pernafasan alam yang biasa digunakan oleh Fang Ling. Tetapi kini Fang Ling tidak menggunakan teknik ini. Feng Yu berpikir sejenak. Mungkinkah ini ulah Fang Yuan? Sepertinya ia tahu putrinya sedang melakukan penerobosan kultivasi lagi dan untuk meringankan beban Fang Ling. Ia sengaja menyerap energi spiritual secara besar-besaran. Feng Yu berspekulasi. Namun, tindakannya terlalu gila. Lihatlah semua tanaman tiba-tiba menjadi layu. Sahut Si Hu. Bukan hanya mereka yang terkejut atas fenomena aneh tersebut. Semua penduduk kerajaan suci Heidong juga tercengang karena semua tanaman di sekitar mereka tiba-tiba menjadi layu dan energi spiritual yang sangat padat di bekas hutan berkabut juga tiba-tiba menghilang. Sosok tampan dengan tubuh atletis melayang di udara. Dia keluar dari lubang bekas gunung pedang yang kini menjadi lubang biasa tanpa ada kobaran api lagi. Karena dia telah menyerap energi spiritualnya. Mungkin dengan energi spiritual sebanyak ini aku bisa kembali lagi ke sana. Gumam Fang Yuan merasakan energi spiritual berlimpah dalam dantiannya. Sepertinya tadi aku secara tidak sengaja menyerap energi spiritual petir ilahi juga. Semoga saja kultivator yang sedang menerobos kultivasi itu tidak mengalami masalah gara-gara tindakanku. Pikirnya lagi tidak menyadari kalau yang sedang menerobos kultivasi adalah putrinya. Namun, Fang Yuan langsung mengerutkan keningnya setelah melihat bekas hutan berkabut telah menjadi gersang seperti musim gugur saja. Ayah. Xiao Long pasti akan memarahiku nanti. Karena hanya dirinya dan Fang Ling saja yang menggunakan teknik pernafasan alam menyerap energi spiritual dari sekitar mereka. Ma Nyurong bernafas lega setelah Fang Ling berhasil melewati sambaran petir ilahi dan basis kultivasinya telah mencapai ranah absolute God. Namun, wajahnya tampak pucat sehingga Feng Yu memintanya untuk istirahat agar kekuatannya pulih kembali. Namun, Fang Ling menolak seruan Feng Yu karena ia ingin pamer segera pada ayahnya bahwa ia berhasil menerobos 2 kali dalam 1 hari. Feng Yu dan yang lainnya tidak dapat menahannya dan mereka tahu kalau Fang Ling sebenarnya ingin segera menuju domain dewa bertemu ibunya. Mungkin hari ini adalah terakhir kalinya mereka bertemu dengan gadis ajaib tersebut. Dengan senyum cerah Fang Ling langsung menendang pintu kamar Fang Yuan yang sedang duduk bersila di atas ranjang hanya mengenakan celana pendek berwarna pink. Fang Ling terkejut melihat sosok tampan yang berada di kamar ayahnya tersebut. Wajahnya langsung memerah dan mengedipkan matanya. Maaf tampan. Apakah kamu melihat ayah beruangku? Dia itu laki-laki jelek yang memiliki lemak berlebihan. Fang Ling bertanya pada pria tampan tersebut.
Fang Yuan mengerutkan keningnya dan tiba-tiba muncul di depan Fang Ling. Kemudian ia mencubit dengan keras pipi putrinya itu. "Hei, bocah durhaka. Kenapa kamu tidak mengingat wajah tampan ayahmu ini padahal di ruang tengah istana ada lukisan diriku dan ibumu di sana. Bahkan lukisan itu sangat besar dan mencolok," gerutu Fang Yuan. Ternyata gambar di lukisan itu nyata. Aku mengira ayah sengaja meminta pelukisnya membuat gambar ayah tampan agar ibu tidak malu telah menikahimu. Fang Ling terkejut. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan berpikir kenapa sifatnya malah menurun pada putrinya. Padahal ia berharap sifat Xiao Yue lah yang seharusnya Fang Ling warisi. Lupakan tentang itu. Kenapa kamu bisa mencapai ranah absolute God? Jangan bilang siluman Phoenix itu memberikan esensi api Phoenix-nya padamu. Selidik Fang Yuan penasaran. Fang Ling tersenyum cerah padahal ia ingin berbohong dan mengatakan kalau pencapaiannya itu berkat usahanya sendiri. Namun, ayahnya benar-benar ahli bela diri terkuat di dunia karena ia langsung menebaknya dengan tepat. Kalau bisa mengambil jalan pintas, kenapa harus menggunakan cara-cara lama yang membosankan? Fang Ling menjawab dengan santai. Fang Yuan tidak bisa berkata apa-apa walaupun ia sebenarnya ingin marah. Karena yang dilakukan putrinya itu sangat berbahaya dan dapat menyebabkannya kehilangan nyawa. Karena kamu sangat bersikeras, maka kita akan pergi sekarang juga. Kamu tulis saja surat perpisahan pada paman dan kakekmu. Karena bila kita berpamitan pada mereka maka mereka pasti bersikeras agar kamu tidak ikut. Bahkan mereka berkali-kali meminta Fang Yuan agar menunda Fang Ling berkultivasi. Karena mereka takut dia akan terlalu terobsesi dengan bela diri sehingga melupakan kehidupan sosialnya. Apalagi ia tidak pernah bermain bersama anak-anak seusia dengannya. Dengan semangat Fang Ling menulis surat perpisahan pada kakek dan neneknya serta paman maupun bibinya. Bahkan pada pelayan dan orang-orang yang pernah ia jumpai. Sehingga ada ratusan surat yang ia tulis yang membuat Fang Yuan tercengang. 1 batang dupa kemudian, Fang Ling akhirnya selesai menulis surat perpisahan. Dia menitipkan air mata karena dia tak pernah bertemu lagi dengan mereka nantinya. Ayahnya telah mengatakan kalau sudah menuju domain dewa, maka ia juga akan menjadi dewi nantinya karena surga tak akan membiarkan manusia fana menginjakkan kaki di sana. Ayo kita mengguncang surga, ayah. Fang Ling mengepal tangannya. Sorot matanya tajam seperti elang dan samar-samar keluar niat membunuh dari tubuhnya padahal ia belum pernah membunuh makhluk hidup manapun. Fang Yuan menggelengkan kepala dan mencubit pipi Fang Ling lagi. Sehingga keduanya pipinya meninggalkan bekas cubitan. Ayah, aku bukan anak kecil lagi. Aku ini adalah ahli bela diri ranah absolute God yang memandang rendah makhluk lemah lainnya. Gerutu Fang Ling. Namun, Fang Yuan terkejut dan mengacak-acak rambutnya hingga berantakan. Dasar bocah sombong. Dari mana kamu mendapatkan kalimat tak jelas itu? Fang Ling melipat kedua tangannya di dada dan menggembungkan pipinya. Karena ayahnya tidak akan berhenti mengerjainya bila ia melawan dan hanya pasrahlah satu-satunya jalan agar Fang Yuan berhenti bermain-main. Hehehe. Bocah jelek ini akhirnya merajuk. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dan menekan kakinya.
sehingga lantai kamarnya hancur berkeping-keping. Kemudian ia meraih tangan putrinya dan melompat ke langit. Xiaolong dan para kultivator lainnya langsung menengadah menatap langit saat merasakan energi spiritual yang sangat besar muncul di langit. Pedang raksasa sebesar gunung membelah langit sehingga meteorit berjatuhan dari langit. Mereka telah pergi. Dunia Tianwu. 1 tahun telah berlalu. Fang Yuan dan Fang Ling terbang melintasi berbagai galaksi dan miliaran bintang dalam perjalanan menuju domain dewa. Fang Yuan tiba-tiba berhenti di sebuah bintang yang sangat besar dan memiliki bentuk yang mirip dengan dunia lama mereka. Apakah kita sudah sampai di dunia surgawi, Ayah? Fang Ling penasaran. Apalagi ia sudah bosan hanya melamun saja sepanjang perjalanan mereka. Karena ayahnya melarangnya berkultivasi agar ia tidak mencapai ranah tak diketahui yang membuat keberadaannya terdeteksi oleh hukum Dao surgawi. Kalau Fang Ling mencapai ranah tak diketahui itu, maka perjuangan Fang Yuan akan makin berat karena ia harus mencari keberadaan putrinya dan istrinya di antara puluhan tanah suci surgawi yang sangat sulit dimasuki secara diam-diam karena mereka memiliki perisai yang dapat mendeteksi keberadaan pihak lain yang bukan murid mereka. Sungguh hal konyol bila Fang Yuan melakukan konfrontasi dengan para dewa. Jangankan melawan mereka, sekaligus melawan dewa tingkat rendah saja mungkin ia akan kewalahan karena dirinya bukan dewa seperti dulu lagi. Kita baru melakukan 2/3 perjalanan dan kita mampir ke sini karena ayah tampanmu ini ingin bertemu teman lama. Sahut Fang Yuan yang langsung teringat kalau teman lamanya inilah yang membuatnya nekat menuju kerajaan suci Heidong untuk mendapatkan pedang kembar, pedang matahari dan pedang bulan. Fang Yuan membentuk niat pedang yang mengeluarkan bentuk ketiga gerakan ketiga jurus pedang meteor dan ia kini tidak perlu lagi menggunakan pedang asli karena niat pedangnya saja hampir sekuat pedang aslinya. Alasan keduanya tidak menggunakan pedang asli agar Fang Ling mengoptimalkan teknik berpedang gandanya. Niat pedang sebesar gunung muncul di hadapan mereka dan langsung membelah atmosfer, sehingga penduduk dunia Tianwu terkejut dan mengira ada invasi musuh kuat yang memasuki wilayah mereka, terutama para kultivator dari kerajaan Yuan Suci. Raja Yuanlong langsung mengenakan jubah emasnya yang merupakan artefak pertahanan yang dapat meredam kekuatan serangan musuh hingga 45% dan merupakan artefak yang sangat langka. Konon katanya artefak tersebut diberikan salah satu dewa pada raja pertama kerajaan Yuan Suci. Dia memiliki basis kultivasi Rana Emperor dan merupakan basis kultivasi tertinggi di dunia Tianwu. Kalau dibanding dengan basis kultivasi di kerajaan suci Heidong, mungkin setara dengan Rana Absolute God. Namun, tidak ada yang tahu apakah itu sama atau tidak. Karena setiap dunia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apakah semua sekte telah mengirim kultivator terkuat mereka? Raja Yuanlong bertanya pada jenderalnya. Mereka langsung menuju selatan dan para sesepuh mereka yang turun tangan langsung. Sahut jenderal tersebut.
Para sesepuh berarti kultivator yang meninggalkan hal-hal duniawi dan berkultivasi selamanya hingga hukum Dao surgawi menarik mereka ke domain dewa. Raja Yuanlong bersama 1000 bawahannya menunggang naga, elang, harimau, serigala, dan sebagainya. Mereka adalah binatang spiritual berukuran besar, tetapi bukan siluman sehingga mereka tidak akan pernah berawakening mendapatkan tubuh manusia. Namun, mereka juga bukan binatang buas biasa karena kekuatan mereka tak kalah kuat dari para siluman. Fang Yuan langsung meluncur ke dalam dunia Tianwu dan mengeluarkan roh bela diri Phoenix yang kini sangat besar karena kerjanya hanya makan tidur di dantian Fang Yuan. Selama 11 tahun terakhir ini ia tidak pernah keluar lagi dari sana. Bos Fang, akhirnya kamu merindukanku juga. Roh bela diri Phoenix menangis haru, karena ia menyangka Fang Yuan sudah tidak membutuhkannya lagi. Mata Fang Ling berbinar-binar menatap roh bela diri Phoenix. Tak cantik sekali dan sangat anggun seperti bibi Feng Yu. Berbeda dengan milikku yang malah seperti ayam jago. Bahkan bulunya belum tumbuh. Dia mencibir roh bela diri Phoenix-nya. Roh bela diri Phoenix milik Fang Yuan sangat bangga mendengar pujian dari Fang Ling. Walaupun dalam hatinya ia juga pernah menderita karena terus diejek sebagai ayam jago yang tak berguna oleh Fang Yuan. Namun, kini sayapnya saja sepanjang 200 langkah. Saat ia mengepakkan sayapnya itu maka tanaman di sekitarnya akan layu dan terbakar. Berhenti mengoceh. Kamu lawan para pion-pion yang akan muncul sebentar lagi. Sebenarnya aku ingin membiarkan Linger yang melawan mereka. Akan tetapi kami sedang buru-buru ingin berjumpa teman lama. Jadi aku serahkan padamu saja mengurus mereka. Jangan terlalu kasar. Mereka itu masih anak-anak. Seru Fang Yuan. Namun, roh bela diri Phoenix langsung mengerutkan keningnya. Karena biasanya kalau sudah begini pasti ada yang tidak beres dan ujung-ujungnya dirinya yang akan menjadi tumbal agar tuannya itu bisa melarikan diri. Setelah Fang Yuan dan Fang Ling terbang sejauh 5 mil, Fang Yuan kemudian berkata, mereka bocah berambut putih dan berkulit keriput hehehe. Seringai jahat terpancar dari sudut bibirnya, sehingga Fang Ling mengerutkan keningnya. Ternyata ayahnya ini memiliki sisi psikopat juga. Sial. Sial. Ini bukan pemula, tetapi sudah setara dengan ranah absolute God. Bukan. Mungkin setara dengan bos kampret itu. Gerutu roh bela diri Phoenix saat merasakan ki yang meluap-luap dari arah utara. 1, 5, 10, 100. Makin banyak yang datang. Roh bela diri Phoenix segera mengepakkan sayapnya dan ribuan pedang api langsung melesat ke arah utara. Dia juga memuntahkan bola api raksasa dari mulutnya, kemudian terbang ke arah selatan. Bos, tulung, masukkan aku lagi ke dalam dantianmu. Dia berteriak sembari menangis terseduh-seduh. Episode sebelumnya, menuju domain dewa. Episode berikutnya, kemarahan Raja Yuanlong. Fang Yuan. Kemarahan Raja Yuanlong. Raja Yuanlong mengerutkan keningnya saat melihat pedang api melesat ke arah mereka. Ahli formasi. Bentuk formasi bertahan 100 lapisan. Seru Raja Yuanlong.
karena merasa kekuatan serangan dari pedang-pedang yang terbuat dari ki tersebut setara dengan kekuatan Rana Emperor. Dia tidak mau bawahannya terluka bila meremehkan kekuatan serangan musuh tersebut. Karena kerajaan Yuan Suci bertahan selama ribuan tahun di tangannya berkat keputusan cermatnya dalam setiap membuat kebijakan. Bahkan ia terkenal dengan gelar raja penuh perhitungan. Beberapa bawahannya dan sesepuh dari berbagai sekte segera melempar jimat yang langsung berubah menjadi cahaya putih. Itu merupakan formasi pertahanan yang sangat kuat dan sangat umum digunakan oleh kultivator ahli formasi. Sangat kuat. Apakah mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak? Salah satu kultivator mengeluh karena ki dari dantiannya terserap besar-besaran oleh formasi. Salah satu sesepuh menggunakan teknik mata dewa yang dapat melihat seseorang dalam radius 10 mil. Namun, ia mengerutkan keningnya karena terkejut dengan penampilan roh bela diri Phoenix. Itu seperti Phoenix. Akan tetapi seperti tidak memiliki tubuh fisik. Dia terlihat seperti hantu yang bergentayangan saja. Sungguh aneh sekali. Namun, tubuhnya dipenuhi ki yang sangat padat. Katanya, bagaimana ia menyerap ki sebanyak itu? Ya, dia makin penasaran. Para sesepuh dari sekte lain dan Raja Yuanlong ikut terkejut. Karena di dunia Tianwu tidak ada konsep memelihara roh bela diri. Kultivator di sana hanya memelihara binatang spiritual yang dirawat sejak bayi. Bukan hantu binatang spiritual tersebut seperti yang mereka duga pada roh bela diri Phoenix. Setelah hujan pedang api berhenti, bola api sebesar gunung kembali menghantam formasi yang membuat beberapa lapisan formasi langsung hancur. Yang membuat pemilik formasinya memuntahkan seteguk darah. Jangan biarkan Phoenix itu kabur dan tangkap hidup-hidup. Binatang spiritual Phoenix sangat langka dan sulit dicari. Kata Raja Yuanlong sangat tertarik dengan roh bela diri Phoenix walaupun bentuk tubuhnya sangat aneh. Kilatan cahaya berbagai warna melesat ke arah roh bela diri Phoenix yang terbang mengejar Fang Yuan. Namun, pihak musuh lebih cepat darinya. Sehingga roh bela diri Phoenix langsung berbelok ke kanan karena di sana ada hutan belantara. Jaring surgawi. Pukulan tongkat gunung api. Kubah kura-kura. Para Rana Emperor yang lebih dulu mendekati roh bela diri Phoenix langsung menyerangnya. Mereka tidak membiarkannya mendekati hutan belantara. Dia berubah wujud sebesar burung pipit dan mendarat darurat ke rerumputan di permukaan tanah. Sehingga semua serangan Rana Emperor tersebut tidak ada yang mengenainya. Sial. Sial. Dasar bos kampret. Kenapa ia belum juga menarikku kembali ke dantiannya? Padahal sudah berlalu ratusan tarikan nafas dan ia juga sudah kabur sangat jauh. Roh bela diri Phoenix menangis sehingga rerumputan di sekitarnya terbakar. Karena air matanya itu juga kobaran api. Roh bela diri Phoenix segera terbang memasuki hutan belantara. Sedangkan para Rana Emperor keheranan kenapa Phoenix tersebut tiba-tiba menghilang. Dia mengecil. Ternyata Phoenix itu sangat cerdas. Salah satu Rana Emperor memergoki roh bela diri Phoenix. Jurus kentut ajaib. Roh bela diri Phoenix sengaja berteriak keras. Sehingga para Rana Emperor segera mundur dan ahli formasi membentuk perisai pertahanan berlapis-lapis. Karena serangannya yang sebelumnya sangat kuat sekali. Namun,
Tiba-tiba yang keluar hanya api seukuran kepalan tangan saja karena ukurannya yang sangat kecil. Sehingga para Rana Emperor sangat marah dan merasa terhina dikelabui oleh binatang spiritual yang seharusnya tidak cerdik seperti pikiran manusia. Roh bela diri Phoenix bersembunyi di balik batu dan menahan nafas agar keberadaannya tidak terdeteksi. Dia terus mengutuk Fang Yuan yang tidak kunjung menariknya kembali ke dantiannya. Batu yang menjadi tempatnya bersembunyi tiba-tiba hancur berkeping-keping dan roh bela diri Phoenix terhempas beberapa langkah. Dia mengerutkan keningnya karena tiba-tiba dari atasnya muncul jaring emas yang akan mengurungnya. Fang Yuan bajingan! Teriaknya dan tiba-tiba ia langsung menghilang menjadi seberkas cahaya. Raja Yuanlong terkejut dan merasa sangat aneh. Kenapa Phoenix tersebut menghilang setelah berteriak nama Fang Yuan? Namun, di dunia Tianwu ini tidak ada kultivator hebat yang bernama Fang Yuan atau ia juga belum pernah mendengar ada klan bernama klan Fang. Mungkinkah masternya berasal dari klan kecil atau klan kuno yang sengaja bersembunyi? Raja Yuanlong berspekulasi. Apakah kalian mengenali Fang Yuan itu? Para sesepuh dari berbagai klan langsung menjawab tidak mengenalinya. Kalau begitu, Jenderal, tolong sebarkan sayembara siapa saja yang mengenali pendekar bernama Fang Yuan akan dihadiahi hadiah yang sangat besar dariku. Raja Yuanlong tidak ingin mati penasaran dengan Phoenix yang sangat pintar tersebut. Aku harus mendapatkannya apapun caranya. Dia mengepal tangannya dan memerintahkan seluruh bawahannya menyisir kawasan hutan mencari keberadaan Phoenix tersebut. Aku merajuk, "Bos, jangan suruh-suruh aku keluar lagi dari dantianmu," gerutu roh bela diri Phoenix sehingga Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh. "Ayah, apa kau gila? Kenapa ayah malah tertawa sendiri?" Fang Ling mengerutkan keningnya dan merasa sangat malu. Untung saja tidak ada orang di sekitar mereka. "Hei, dasar anak durhaka. Kukutuk kau menjadi cantik." Fang Yuan mencubit hidungnya hingga memerah. Roh bela diri Phoenix telah kembali dan katanya ternyata musuh yang mendatangi kita sangat banyak serta mustahil menang melawan mereka. Sehingga ia merajuk karena ayah terlambat menariknya kembali. Padahal hanya beberapa tarikan nafas saja. Ia sudah mengeluh dan dia sendiri makan tidur menyerap energi spiritual ayah. Namun, ayah tidak pernah mengeluh. Roh bela diri Phoenix hanya menggerutu pelan saja. Karena nyatanya ia dibiarkan sangat lama dikejar-kejar oleh musuh tadi. Namun, ia malas meladeni perkataan Fang Yuan karena ujung-ujungnya bos pasti akan menang dalam berkilah. 3 batang dupa kemudian, Fang Yuan memasuki desa kecil dan menuju ke sebuah gubuk kumuh yang halamannya dipenuhi rumput ilalang karena jarang dipotong. Episode sebelumnya, Dunia Tianwu. Episode berikutnya, Identitas tersembunyi. Identitas tersembunyi. Sepertinya teman ayah sudah tidak tinggal di sini, kata Fang Ling sembari mengedarkan energi spiritualnya untuk melacak apakah ada orang di dalam gubuk di depan mereka dan hasilnya tak ada penghuninya. Mana mungkin mantan dewa tertinggi bisa dilacak oleh manusia seperti kita, sahut Fang Yuan langsung menjentikkan jari tangannya, sehingga muncul api sebesar kepalan tangan. Patua, bila kau tak membukakan pintu maka gubuk deritamu ini akan kubakar, teriaknya. Bakar saja kalau bisa.
Seseorang langsung menjawab dari dalam gubuk tersebut. Padahal Fang Ling telah memastikan tidak ada orang di dalam sana. Tanpa basa-basi, Fang Yuan langsung membakar rumput di halaman gubuk tersebut, sehingga Fang Ling menjadi khawatir karena takut pria tua di dalam gubuk itu akan hangus terbakar. Namun, kobaran api yang membakar halaman gubuk malah menjauh dari gubuk. Kobaran api tersebut seolah-olah hidup dan tahu pria tua di dalam gubuk itu adalah entitas kuat yang tidak layak disentuh olehnya. Fang Ling makin tercengang dan mengikuti Fang Yuan yang langsung mendorong pintu gubuk. Tanpa mengucapkan salam, ayahnya langsung masuk ke dalam dengan ekspresi wajah tersenyum lebar. Kenapa di dalam gubuk ini sangat luas dan megah? Fang Ling mengosok-gosok matanya. Apakah ia terkena teknik ilusi atau tidak? Namun, di dalam gubuk itu ternyata benar-benar sebuah istana yang sangat megah. Setelah ribuan tahun berlalu, kamu malah menjadi manusia bodoh, hahaha. Fang Yuan, seharusnya kamu malu menunjukkan wajahmu di hadapanku. Pria sepuh berjubah putih tertawa mengejek Fang Yuan yang langsung tersenyum masam. Ini gara-garamu senior Jie. Ternyata manusia di sana memiliki kemampuan memanggil dewa perang dan aku akhirnya disiksa di neraka dan mendapatkan pengampunan bereinkarnasi menjadi manusia. Fang Yuan menghela nafas panjang. Untung saja Dewa Yama tidak menghapus ingatanku dan hanya menyegelnya saja. Dewa Jie tertawa dan berkata, itu bukan salahku. Apakah aku pernah mengatakan kalau dengan pedang dan roh bela diri itu kamu dapat menjadi dewa tingkat tinggi? Kan? Tidak. Seharusnya kamu melarikan diri atau bersujud di hadapan mereka, hahaha. Dia kembali tertawa. Oh, ya. Apa yang membuat kalian meninggalkan dunia itu? Jangan bilang kamu ingin kembali ke dunia surgawi. Selidiknya. Fang Ling langsung kagum dengan pria sepuh itu. Karena ia dapat menebak dengan benar tujuan mereka adalah ke dunia surgawi untuk menjemput ibunya, Xiao Yue. Dewa Jie mengerutkan keningnya setelah melihat Fang Ling. Kalian tidak bisa ke sana. Karena Xiao Yue telah menjadi murid salah satu tanah suci surgawi dan ia akan diawasi dengan ketat selama bermeditasi di sana. Dewa tertinggi juga sedang mengawasi ayahmu. Pria sepuh itu membaca isi pikiran Fang Ling. Fang Yuan menghela nafas panjang dan berkata, inilah mengapa kami mendatangi senior Jie. Tolong berikan kami aura dewa sehingga tidak ada yang menyadari kalau kami adalah manusia dan satu lagi. Tolong segel basis kultivasi putriku agar ia tidak secara sengaja menarik hukum Dao surgawi sehingga ia akan menyusul ibunya menjadi dewi juga. Aku bisa menyegel basis kultivasi putrimu agar tidak meningkat lagi. Tetapi untuk memberikan kalian aura dewa maka itu tidak akan mudah. Sahut pria sepuh sembari menenggak tehnya yang mengandung energi spiritual emas. Fang Ling ingin menuangkan teh ke gelasnya juga. Tetapi Fang Yuan melarangnya. Karena teh itu bisa membuatnya melakukan penerobosan kultivasi ke ranah tak diketahui yang mengakibatkannya terdeteksi oleh hukum Dao surgawi. Apakah aku akan mengantar makanan pada wanita di toko bunga seperti yang dulu? Tebak Fang Yuan saat ia dulu meminta tolong padanya agar diberikan senjata tingkat surgawi dan Dewa Jie menyarankannya untuk merebut pedang matahari dan pedang bulan dari kerajaan suci Heidong.
Namun, misi itu berakhir dengan gagal, karena ia tewas dihukum mati oleh Dewa Perang. Hahaha. Ribuan tahun telah berakhir. Fang Yuan. Mana mungkin manusia fana bisa hidup selama itu? Sahut Dewa Jie tertawa dan teringat dengan wanita cantik yang membuatnya meninggalkan istana langit. Padahal ia adalah salah satu dewa tertinggi. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan takut dia akan disuruh mencari keberadaan reinkarnasi wanita itu ke berbagai galaksi alam semesta. Itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Karena ada jutaan dunia di alam semesta belum lagi miliaran penduduk yang menghuninya. Akan sangat sulit mencari wanita yang merupakan reinkarnasi istri dari Dewa Jie tersebut. Aku tidak akan menyuruhmu mencarinya. Karena dia sudah menjadi orang berbeda walaupun dia adalah reinkarnasi istriku. Hahaha. Aku akan memberimu tugas khusus untuk membantu sekte milik putriku yang terancam ditutup karena sektenya hanya sekte tingkat 9 saja. Ekspresi wajah pria sepuh itu langsung sedih. Dia kemudian menceritakan kalau setiap tahun akan diadakan kompetisi antar sekte dan pemenangnya akan mendapatkan poin prestasi. Sedangkan yang kalah akan mendapatkan pengurangan poin prestasi. Sekte milik putrinya itu tidak pernah menang dalam 20 tahun terakhir. Sehingga yang awalnya berada di sekte tingkat 5 turun terus-menerus ke tingkat 9 dan banyak murid-muridnya yang memilih pindah ke sekte yang lebih bagus. Kini hanya murid-murid dari keluarga miskin saja yang mau masuk ke sana. Dan bila sektenya itu turun ke tingkat 10 maka secara resmi mereka dianggap menjadi sekte pemula. Sekte pemula tidak diperbolehkan melakukan misi pengawalan, misi menjaga keamanan atau misi-misi yang menghasilkan uang lainnya. Sehingga mereka tidak akan memiliki pemasukan kecuali ada pendonor yang mau berinvestasi pada mereka. Para investor tentu tidak ada yang mau mendanai sekte pemula. Kecuali klan besar yang mau berniat membuat sekte sendiri karena mereka merasa mampu membangun sebuah sekte. Sebab mereka telah memiliki semuanya. Dana, kultivator kuat sebagai penatua dan murid-murid berbakat dari klan mereka sendiri. Berapa lama kontraknya? Fang Yuan tidak ingin berlama-lama di dunia ini. Karena mencari keberadaan Xiao Yue di dunia surgawi juga membutuhkan waktu yang lama. Takutnya ia malah mendapatkan pencerahan dan naik ke istana langit menjadi dewa tertinggi. Maka bila hal itu terjadi, mereka tidak akan pernah bertemu lagi selamanya. 10 tahun saja dan sektenya mencapai sekte tingkat ke-8. Sahut pria sepuh. Dia tidak meminta target tinggi karena yang dibutuhkannya adalah pondasi sekte milik putrinya menjadi kokoh dan tidak goyah setelah ditinggalkan oleh Fang Yuan nantinya. Sepakat. Fang Yuan merasa misi ini tidaklah sulit. Karena ia bisa memasukkan Fang Ling sebagai murid di sana. Maka posisi pertama dalam kompetisi sekte pasti sudah milik mereka. Karena kekuatan Fang Ling sudah setara kekuatan penatua sekte besar atau sekte tingkat 1. Fang Ling merasa heran. Kenapa pria sepuh yang katanya dewa tertinggi itu tidak membantu putrinya dengan tangannya sendiri? Hahaha. Sama seperti kalian. Kalau aku melangkah keluar dari gubuk ini maka Dao Surgawi akan mendeteksi keberadaanku dan Dewa Perang akan datang menjemputku serta membawaku ke Istana Langit.
Padahal aku sangat senang memperhatikan putriku dari sini walaupun ia sudah tak pernah datang kemari setelah ibunya meninggal. Pria sepuh itu tampak sedih. Maafkan aku. Fang Ling merasa bersalah karena ia lupa kalau pria sepuh di depannya ini dapat membaca isi pikirannya. Tidak apa, gadis cantik, sahut pria sepuh menjentikkan jari tangannya, sehingga cahaya emas langsung memasuki dantian Fang Ling dan membentuk segel yang membuat kultivasinya tidak akan meningkat selama 100 tahun ke depan, kecuali ada dewa tertinggi yang melepaskan segel tersebut. Episode sebelumnya, Kemarahan Raja Yuanlong. Episode berikutnya, Tongkat Pengemis. Tongkat Pengemis. Apa nama sekte putri senior Jie dan di mana lokasinya? Namun, tiba-tiba Fang Yuan tersenyum lebar. Aku sudah memberikan pedang kembar itu pada putriku dan mungkin selama menjaga sekte milik putri senior Jie akan ada musuh yang sangat kuat. Jadi, apakah senior Jie bisa meminjamkan aku senjata? Senjata tingkat surgawi mungkin tak apalah. Dewa Jie langsung menyemburkan teh yang telah ia minum ke wajah Fang Yuan. Senjata surgawi itu hanya dimiliki para dewa dan bila kamu menunjukkannya di dunia ini maka akan terjadi perang dunia memperebutkannya, gerutunya. Fang Yuan tersenyum masam dan menyeka bekas air teh dari wajahnya. Dewa Jie menjentikkan jari tangannya dan tiba-tiba meja di hadapan mereka hancur. Sesaat kemudian menjadi tongkat. Ambil tongkat pengemis ini dan jangan terlalu banyak membunuh orang lagi. Fang Yuan tersenyum bahagia karena tongkat tersebut pasti sangat hebat. Sebab bahannya adalah kayu yang tumbuh di dunia surgawi. Namun, Fang Ling bingung. Kenapa ayahnya melihat tongkat kayu hitam itu seperti melihat harta karun nasional saja? Dia menduga itu mungkin gara-gara yang memberikannya adalah dewa tertinggi, sehingga akan mendatangkan keberuntungan saat menggunakannya. Jie dan nama sektenya adalah Sekte Telaga Biru. Dewa Jie kemudian mengeluarkan jimat kertas. Jimat ini akan menuntun kalian ke Sekte Telaga Biru. Sehingga Fang Yuan dan Fang Ling tidak perlu lagi bertanya-tanya sepanjang perjalanan, di mana lokasi Sekte Telaga Biru berada. Fang Yuan menangkupkan tinju dan menundukkan wajahnya untuk menunjukkan rasa hormat pada Dewa Jie. Baiklah, kami akan menuju Sekte Telaga Biru untuk menuntaskan misi ini dan tolong persiapkan hadiahnya senior Jie. Hahaha. Yang dimaksudnya adalah aura dewa yang akan membuat mereka bisa memasuki dunia surgawi tanpa terdeteksi bahwa mereka adalah manusia. Dewa Jie hanya tersenyum tipis dan menemani Fang Yuan serta Fang Ling menuju pintu keluar rumahnya. Oh, ya. Apakah senior Jie mengenal makhluk dengan aura gelap berbentuk tentakel raksasa dan ribuan mata di setiap sisi tentakel itu? Fang Yuan penasaran dari mana iblis yang dipanggil oleh leluhur klan Xiao tersebut. Kalau tidak salah ia berasal dari tanah terlarang dan selalu menerima panggilan dari sihir pemanggilan. Akan tetapi ia akan meminta tumbal nyawa agar kekuatannya meningkat, jawab Dewa Jie. Berarti dia bergabung dengan para asura. Ya. Sepertinya aku tidak perlu balas dendam padanya, karena para asura akan memburuku bila membunuhnya, gumam Fang Yuan.
Dewa Jie tertawa karena mengetahui apa yang dipikirkan oleh Fang Yuan. Dia ingin mengejeknya karena penakut. Namun, ia urungkan karena takut Fang Yuan akan merajuk dan tidak mau membantu Sekte Telaga Biru. Fang Yuan dan Fang Ling terbang ke arah rombongan Raja Yuanlong yang kembali ke ibu kota kerajaan Yuan Suci dengan ekspresi wajah lesu, karena gagal menangkap binatang spiritual yang sangat langka. Padahal yang mereka cari sebenarnya adalah roh bela diri Phoenix milik Fang Yuan. Lihat itu ayah. Ada banyak kultivator kuat, hahaha. Apa kita akan menghajar mereka? Dengan semangat Fang Ling ingin mengeluarkan pedang matahari dan pedang bulan dari cincin dimensinya. Namun, Fang Yuan langsung menutup mulut putrinya itu dan sembari tersenyum masam. Hei, bodoh. Kita tidak boleh terlalu menarik perhatian. Jangan bertindak sebelum aku perintahkan kecuali musuh yang duluan menyerang. Maka barulah kamu boleh memukul mereka hingga pingsan. Fang Yuan mengirim suara telepati pada Fang Ling. Fang Yuan menangkupkan tinju dan menundukkan wajahnya karena rombongan Raja Yuanlong berhenti terbang setelah mendengar ocehan Fang Ling. Ah! Maafkan putriku yang masih polos ini. Dia tidak tahu betapa agungnya tuan-tuan kultivator, hahaha. Fang Yuan tertawa masam. Fang Ling mengerutkan keningnya. Dia sangat jijik melihat ayahnya sangat hebat dalam membual. Padahal ia yakin ayahnya mampu mengalahkan mereka semua. Karena kata bibi Feng Yu-nya ayahnya dapat mengalahkan ribuan musuh seorang diri. Raja Yuanlong tersenyum dan ia bingung kenapa ia tidak bisa melihat basis kultivasi kedua orang aneh di hadapannya ini. Dia tidak marah karena ia tidak merasakan aura permusuhan dari Fang Yuan. Walaupun putrinya tampak cukup sombong. Yang mulia, kita harus segera ke ibu kota sesegera mungkin. Karena tamu dari Asosiasi Sekte-Sekte Dunia Tianwu telah datang. Kultivator wanita cantik berbisik pada Raja Yuanlong yang langsung menganggukkan kepala. Ternyata kompetisinya akan diadakan sebentar lagi. Gumam Fang Yuan yang membaca gerakan bibir wanita cantik tersebut. Raja Yuanlong segera pergi tanpa berkata sepatah kata pun pada Fang Yuan. Karena dia hanya manusia fana. Sehingga tidak layak menunjukkan rasa hormat padanya. Walaupun ia sempat ingin bertanya padanya apakah mereka mengenal seseorang bernama Fang Yuan yang disebutkan oleh binatang spiritual Phoenix. Sombong sekali. Kalau mereka tahu identitas ayah maka mereka pasti akan bersujud memohon ampunan. Fang Ling menggerutu. Tetapi Fang Yuan hanya tersenyum dan mengacak-acak rambutnya. Sudahlah, lupakan itu. Mari kita bergegas ke Sekte Telaga Biru. Sahut Fang Yuan segera terbang lagi. Episode sebelumnya. Identitas tersembunyi. Episode berikutnya. Tamparan Fang Ling. Sudah beberapa hari Jie mengunci dirinya di kamar dan puluhan wadah arak berserakan di sebelah tempat tidurnya. Jie sangat frustasi karena tidak ada orang tua yang mau memasukkan anak-anak mereka ke Sekte Telaga Biru lagi. Mereka lebih memilih memasukkan anak-anak mereka ke Sekte Telaga Surgawi yang ada di seberang telaga yang memisahkan kedua sekte. Sekte Telaga Surgawi sendiri dibangun oleh Penatua Agung yang ingin menjadi pemimpin suci Sekte Telaga Biru.
Tetapi Jie tidak mau menyerahkan tahtanya. Karena dirinya lah yang membangun sekte Telaga Biru dari awal. Sehingga ia berhak menjadi pemimpin suci selamanya. Namun, Penatua Agung dan bersama penatua lainnya memutuskan keluar dari sekte Telaga Biru dan membangun sekte tandingan di seberang telaga. Sehingga dalam 20 tahun, sekte Telaga Biru mengalami penurunan performa dan sebaliknya. Sekte Telaga Surgawi makin meningkat dan menjadi sekte tingkat ke-7. Pemimpin Yi, sampai kapan Anda mengurung diri? Kita harus melatih murid-murid agar mereka dapat bersaing dalam kompetisi nanti. Penatua satu-satunya yang ada di sekte Telaga Biru mengetuk pintu kamar. Kau latih saja mereka, Penatua Rong. Sahut Jie dengan suara bergetar seperti sedang menangis. Marong menghela nafas dalam-dalam dan kembali ke halaman sekte. Marong tetap bertahan di sekte Telaga Biru karena ia berhutang budi pada Jie. Makanya apapun yang terjadi dia tetap bertahan di sini dan dirinya juga pondasi terakhir yang membuat tak ada sekte yang menghancurkan sekte Telaga Biru. Karena basis kultivasinya telah mencapai ranah Emperor, basis kultivasi tertinggi di dunia Tianwu. Sedangkan Jie masih satu tingkat di bawahnya. Namun, Jie memiliki darah setengah dewa, makanya ia bisa memiliki usia ribuan tahun walaupun bakat bela dirinya sangat rendah. Marong memandangi 20 murid yang semuanya berbakat rendah dan berasal dari keluarga miskin. Orang tua mereka hanya mengirim beras saja sebagai uang masuk mereka ke dalam sekte Telaga Biru. Sementara sekte membutuhkan dana besar untuk menyediakan sumber daya kultivasi mereka. Kalau Marong tidak melakukan misi, maka murid-murid ini tidak akan pernah mendapatkan sumber daya dan bulan ini mereka belum mendapatkan satu sumber daya pun. Karena semua misi dimonopoli oleh sekte Telaga Surgawi. Baiklah anak-anak. Semuanya berbaris dan kita akan berlatih gerakan pertama jurus pedang pelangi. Marong menguatkan dirinya agar tetap bertahan demi Jie dan wanita cantik itu memaksakan diri agar terlihat bahagia di hadapan murid-muridnya. Fang Yuan dan Fang Ling memasuki kota kecil Dayan. Kota kecil tersebut terlihat cukup makmur dan ada telaga di ujung kota, yang juga tempat dua sekte berdiri. Namun, yang menjadi pembicaraan orang-orang adalah sekte Telaga Surgawi yang akan mengirim murid terbaik mereka Zuo Yifan ke kompetisi antar sekte. Selain menjadi murid terbaik sekte Telaga Surgawi, Zuo Yifan juga merupakan tuan muda klan Zuo, klan terbesar dan penguasa kota Dayan. Fang Yuan sedikit khawatir, karena sekte milik Putri Dewa Jie itu ternyata sangat tidak berguna dan berpikir mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama mengembalikan kejayaannya seperti dulu. Namun, mata Fang Yuan langsung berbinar-binar saat melihat bocah laki-laki yang sedang mengemis dan mengenakan pakaian compang camping. Bocah itu memiliki energi spiritual api walaupun bakat bela dirinya sangat rendah. Akan tetapi dengan bimbinganku maka ia bisa menjadi alkemis level 3. Lumayanlah walaupun tidak akan menjadi Grandmaster alkemis. Gumam Fang Yuan segera mendekati bocah laki-laki itu. Bocah laki-laki bertubuh kurus itu keheranan melihat Fang Yuan tersenyum lebar padanya, sehingga ia mengerutkan keningnya. Paman, bila kamu tidak ingin bersedekah tolong jangan berdiri di depanku. Hahaha.
Apa kamu ingin menjadi murid sekte Telaga Biru? Fang Yuan yakin dia pasti mau. Karena lebih baik di sana daripada harus menjadi pengemis. Namun, bocah laki-laki itu menggelengkan kepala, sehingga Fang Yuan tersenyum masam. Kenapa? Fang Yuan penasaran apa alasannya. Karena tahun ini sekte itu akan ditutup. Semua orang tahu akan hal itu. Sahut bocah laki-laki tersebut. Hahaha. Walaupun demikian, masih ada waktu bersenang-senang di sana. Kalau kamu ikut denganku maka koin emas ini milikmu. Fang Yuan mengeluarkan 1 keping emas yang setara dengan UMK upah minimum klan Zuo di kota Dayan. Semua orang berhenti berjalan dan menoleh ke arah Fang Yuan. Mereka tidak mengerti kenapa pemuda tampan itu ingin membujuk pengemis ke sekte Telaga Biru, bukan menuju sekte Telaga Surgawi. Maaf Tuan Muda. Sepertinya Anda salah menyebutkan nama sekte. Mungkin tujuan Tuan Muda ke sekte Telaga Surgawi. Setelah pemuda tampan yang merupakan murid pelataran luar sekte Telaga Surgawi dan ia datang bersama 2 bawahannya. Fang Yuan mengerutkan keningnya menatap pemuda itu dan menduga ia berasal dari klan Zuo. Karena sikapnya terlihat seperti memandang rendah yang lain dan seringai tipis yang terpancar di wajahnya menunjukkan sikap yang angkuh. Linger. Pukul dia tanpa menggunakan ki. Fang Yuan berpikir harus memberikan contoh bahwa sekte Telaga Biru memiliki murid yang kuat juga agar orang-orang mau memasukkan anak mereka ke sana. Pemuda tampan murid pelataran luar sekte Telaga Surgawi itu mengerutkan keningnya. Hahaha. Gadis kecil kuncir kuda yang tidak memiliki basis kultivasi ini ingin memukulku. Dia mengejek Fang Ling. Dia kemudian melangkah mendekati Fang Ling dan menundukkan wajahnya ke wajah Fang Ling. Gadis kecil. Kau cantik juga. Bila dibiarkan mekar beberapa tahun lagi maka buah dadamu akan tumbuh dan kamu bisa menjadi selir Tuan Mudai. Belum selesai pemuda itu berbicara. Fang Ling menamparkan wajahnya dan pemuda itu langsung terhempas sejauh 100 tombak dari permukaan tanah dan separuh giginya berhamburan. Sehingga semua orang tercengang dengan mulut menganga. Episode sebelumnya. Tongkat Pengemis. Episode berikutnya. Duan Mo.